Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Tadi malam tepat tanggal 30 Juli 2024 telah dilaksanakan debat antara Pendeta Ezra Soru dan Ustadz Kainama. Itu sesuai dengan jadwal yang mereka telah sepakati sebelumnya. Dan ternyata bahwa dalam perdebatan ini, ya, Pak Ustadz Kainama ini tidak paham topik. Ya, tidak paham topik. Kenapa? Karena topiknya adalah historical Jesus yang membahas khusus tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apakah betul Yesus itu mati dan bangkit? Nah, itu sebetulnya yang akan dibahas. Tapi faktanya Pak Ustadz Kainama ini justru mengangkat kritik teks atau tafsir Alkitab. Bukan historical Jesus. Jadi sekali lagi bahwa ternyata Pak Ustadz Kainama ini tidak paham apa itu historical Jesus. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya, ya, ini sudah mempermalukan dirinya sendiri. Ya, apalagi katanya dia selesai doktor S3 di Haifa, Israel. Selalu diagung-agungkan oleh orang Islam. Wah, hebat. Tapi faktanya tadi malam hancur. Ya, sudah jadi bubur tadi malam. Tidak bisa berbuat apa-apa, itu fakta. Ya. Bukan berarti bahwa karena saya ini orang Kristen, saya lalu kemudian mendukung Pak Ezra. Tidak begitu. Saya harus objektif melihat perdebatan ini. Mana narasumber yang berkualitas. Dan masih banyak argumen-argumen Pak Ustadz Kainama itu dihancurkan oleh Pak Ezra. Itu fakta. Itu fakta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tonton videonya di channel Pak Ezra Soru dari awal sampai selesai. Ya, itu fakta terjadi. Nah, sehingga dengan demikian, ya, perdebatan ini harus diakui bahwa itu dimenangkan oleh Pak Ezra Soru. Coba kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Yesus menampakkan diri. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lalu ada tulisan begini, lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku. Lalu ada cerita Thomas, toh Thomas datang bilang, kalau belum aku cucukkan tanganku ke dalam parut itu, luka itu, maka aku belum percaya. Nah, kata-kata tempat luka, terutama yang di daerah samping sebelah kanan tubuh Yesus, itu disebut preula. Sekali lagi ada dokter di sini. Preula itu adalah selaput cairan yang berada di dinding rusuk. Jadi sebetulnya tombak itu yang dibawa oleh Longinus itu, dia tidak masuk sampai di lambung. Dia menusuk, dia merobek selaput membran yang namanya preula yang ada di bawah iga rusuk. Pecah itu keluar lalu kena ke mukanya Longinus. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama para saudaraku tersayang yang aku hormati, para pendeta dan ahli teologi, Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat kawan. Medical treatment in the first and a good and the first and the proper time will be save the crucifixion person. Terima kasih. Baik.
Boleh dimulai, Pak Esra. Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya, gitu ya. Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit, Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya, ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana. Kita tidak percaya bahwa apa yang ada di dalam kain kafan Turin itu adalah menunjuk kepada tubuh atau jasad Yesus yang sesungguhnya. Lalu kedua, di sini yang saya jadi masalah karena tema kitanya adalah historical Jesus. Saya kasih apa dulu ya, karena tadi Pak Kainama sempat mengatakan bahwa tema ini saya yang berikan setengahnya. Karena tema historical Jesus itu ditawarkan oleh Pak Kainama. Tapi karena saya merasa bahwa historical Jesus itu terlalu luas, maka perlu dipersempit pada satu topik khusus. Karena itulah saya mengusulkan supaya topik khusus, misalnya ya, kalau kita bicara historical Jesus, kita bisa bicara topik Yesus itu pernah ada di dalam sejarah atau tidak, atau Yesus yang pernah hidup dalam sejarah itu dipercayai sebagai Tuhan Allah atau tidak oleh orang sejamannya, ya, atau apa, itu bisa sangat luas. Nah, karena itulah saya minta persempit pada aspek kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini topik itu datang dari yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang ini adalah sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics, ini problem historical Jesus. Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia ya, tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban, dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya, dan terbukti bahwa nggak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati, lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil, lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya. Itu kan bukan soal sejarah, Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir. Karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi, kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itu lah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Silakan. Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta,
Yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan. Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian, Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Ya. Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Akta Pilati. Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati. Nah, saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nikodemus yang dianggap sebagai gospel gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak, kalau Bapak ambil Injil gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati? Bukti bisa dijadikan bukti, bisa di dalam pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Yang kedua, di dalam pola tatanan pemaparan tesis dan premis yang diambil dari contoh yang dibuat oleh Hegel. Demikian Pak. Baik, permisi sebentar, saya pause sebentar. Untuk media boleh diingatkan sekali lagi untuk tidak ada perekaman selain perekaman official yang di depan. Mohon diturunkan dulu semua medianya, tidak ada perekaman. Baik, jika terus-menerus ada banyak perekaman yang terjadi, saya akan terus mempause debat ini dan tidak akan melanjutkannya. Tolong kerjasamanya. Baik, silakan Pak Esa. Ya, sebenarnya begini ya. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang gini lah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti.
Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi. Ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada. Itu fallacy, kesesatan berpikir. Itu Pak. Jadi dengan kata lain begini. Kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa. Dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti? Antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ, masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan. Ya. Silakan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sungguh luar biasa bahwa ternyata sudah ketahuan bahwa Pak Ustadz Kainama tidak ada apa-apanya. Dia hanya ngomong besar di YouTube itu. Ini itu, wah kelihatannya hebat. Ternyata faktanya hancur. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.